Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dion Cudibyo. Saya berasal dari kelas 2B. MPM saya 192191067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motorik dan teori belajar motorik. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Melia Nur Herlina, MPD, dan Bapak Haji Budi Indrawan, MPD. Oke, di sini yang pertama pembahasannya yaitu pengertian belajar gerak atau pengertian dari belajar motorik. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umumnya. Nah, belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan yang dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan faktor pertumbuhan. Kemudian, belajar gerak secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistemis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian, dalam proses pembelajaran, materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan atau dalam bentuk latihan ketangkasan. Nah, di sini menurut para ahli yaitu Smith pada tahun 1988 menyatakan bahwa pembelajaran atau belajar motorik atau belajar gerak sendiri adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Tekanan belajar motorik ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek domain kognitif diabaikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep gerak. Nah, konsep gerak di sini atau konsep belajar gerak di sini digolongkan sebagai teori belajar yang berasas perilaku yang dapat diamati. Nah, menurut Supadi dan Sebab pada tahun 1983, perilaku ini adalah ikatan atau bond dari rangsangan jawaban atau stimulus respon yang disebut teori belajar stimulus respon atau SR atau teori belajar koneksionisme. Nah, pencetus teori ini adalah John B. Weston pada tahun 1878 sampai 1958. Nah, ia menyatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses introspeksi serta dianggap sebagai alat riset yang tidak dapat diandalkan. Weston sendiri berpendapat bahwa kesadaran adalah termasuk kawasan fantasi dan imajinasi. Nah, kedua kawasan ini bersifat abstrak dan sukar diamati, serta karenanya banyak mengandung subjektivitas. Karena demikian, Weston sendiri mengusulkan konsep baru tentang belajar. Ia harus berdasarkan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dapat diuji. Nah, Weston sendiri menyatakan bahwa perilaku itu adalah gerak otot. Kemudian berbicaralah adalah gerakan kerongkongan. Dan berpikir adalah berbicara subvokal, yakni berbicara dengan dirinya sendiri. Oke, di sini ada beberapa bentuk konsep gerak. Di sini ada 3 keterampilan dari konsep gerak. Yang pertama ada keterampilan lokomotor, yang kedua ada keterampilan non-lokomotor, dan yang ketiga ada keterampilan manipulatif. Keterampilan lokomotor di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada berjalan, yang kedua ada sikap badan, yang ketiga ada lari, dan yang keempat ada meloncat atau mendarat.
yaitu beberapa keterampilan lokomotor itu sendiri. Kemudian di sini ada keterampilan non lokomotor. Nah, biasanya keterampilan non lokomotor di sini adalah gerakan mengubah-ubah arah tetapi hanya bagian atas tubuh saja yang dinamakan dengan istilah melikuk atau meliuk. Nah, di sini ada beberapa tahapan-tahapan dari penguasaan keterampilan itu sendiri. Yang pertama ada mengulur dan menekuk. Yang kedua dan yang terakhir ada non lokomotor lainnya. Nah, biasanya non lokomotor lainnya itu seperti memutar, menggoyang, mendorong, dan mengangkat. Nah, itu bagian-bagian dari non lokomotor lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada keterampilan manipulatif. Nah, keterampilan manipulatif di sini dikategorikan atas dua macam, yakni yang pertama ada menerima dan yang kedua ada mendorong. Nah, menerima di sini misalkan menerima bola dan menghentikan bola. Kemudian yang kedua itu mendorong. Nah, misalkan mendorong di sini melempar atau mengoper serta menendang bola itu sendiri. Kemudian kita pembahasan selanjutnya yaitu ada ranah gerak. Nah, kata ranah di sini adalah terjemahan dari kata domain yang bisa diartikan bagian atau unsur. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan kehidupannya. Nah, gerakan tubuh manusia ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Nah, ditinjau juga dari sistem otot gerak dapat dibagi menjadi 3, yaitu fleksi, yang kedua ekstensi, dan yang ketiga rotasi. Kemudian di sini juga ada beberapa gerak. Nah, beberapa gerak yang ada di ranah gerak. Yang pertama ada gerak fleksi, yang kedua ada gerak dasar fundamental, yang ketiga ada kemampuan perseptual, yang keempat ada kemampuan fisik, yang kelima ada gerak keterampilan, yang keenam ada komunikasi non diskursif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyampaian materi. Saya mohon maaf. Terima kasih.